Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa alihi wa ashabihi wa sallam. Hadirin jemaah salat subuh yang dimuliakan Allah. Alhamdulillah bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas limpahan rahmat dan karunia kepada kita sekalian, sehingga alhamdulillah baru saja kita laksanakan salat subuh secara berjamaah. Semoga seluruh aktivitas segala subuh kita dinikmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Hadirin jemaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, seperti yang telah kami sampaikan bahwa alhamdulillah di tengah-tengah kita telah hadir Ustaz Haji Samsudin Nur Eksos Al-Hafiz. Seperti yang kita ketahui bahwa beliau adalah KI Kondang, pengisi acara Islam di Manila di Trans TV. Alhamdulillah beliau hadir di tengah-tengah kita di sebelah ini dan insyaallah juga akan memberikan tausiah pada subuh hari ini. Oleh karena itu, atas nama pengurus dan seluruh jamaah hadir, mengucapkan terima kasih kepada Ustaz yang bila waktu hadir bersama kita di tempat ini. Dan mewakilkan kepada Ustaz Haji Samsudin Nur Eksos Al-Hafiz, wakil dan tempat dari persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahilladzi ahyana ba'da ma amatana wa ilayhi nusyur. Allahumma bika asbahna wa bika amsayna wa bika nahya wa bika namut wa ilayka nusyur ya Rabb. Asbahna wa asbaha al-mulku lillahi rabbil alamin. Allahumma inna nas'aluka khairan hadzal yawmi fathah wa nasra wa nura wa barakatan wa huda. Wa na'udzu bika min syarri ma fihi wa syarri ma ba'dahu. Bismillahirrahmanirrahim. La yadurru ma'a ismihi syai'un fil ardh wa la fis samaa'i wa huwas samii'ul 'aliim. Allahumma shalli 'ala sayyidina Muhammad wa 'ala ali sayyidina Muhammad kama shallaita 'ala sayyidina Ibrahim wa 'ala ali sayyidina Ibrahim wa barik 'ala sayyidina Muhammad wa 'ala ali sayyidina Muhammad kama barakta 'ala sayyidina Ibrahim wa 'ala ali sayyidina Ibrahim fil 'alamin innaka Hamidum Majid. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli waj'al li waziran min ahli amin 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 ya rabbal alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Insyaallah jamaah. Oh jamaah. Alhamdulillah. Pak Kiai yang kami muliakan, yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, para ustaz, Ustaz Sudha, Ustaz Syahri, para ustaz Syamsuddin, Ustaz Afifuddin, para guru, para asatidzah, para jamaah subuh, ibu-ibu, bapak-bapak, santri dan santriwati yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Banyak di atas ini Pak Kiai. Penuh. Insyaallah. Ini hafal Quran semuanya. Hafal Quran, Masya Allah, tabarakallah. Jadi kalau lihat pesantren itu Pak Haji, saya ingat satu kisah lucu. Jadi kalau di pesantren, kami juga ini anak pesantren. Saya waktu dulu mondok masih sering MTQ, pernah kesini MTQ di Kolaka. Jadi alhamdulillah ala kulli hal, pokoknya semuanya semangat, ya, semangat menghafal Quran, semangat mondoknya, karena tidak ada mondok seenak hotel, tidak ada. Biar kau cari sampai di ujung dunia manapun, kau lihat pondoknya Ustaz Oki, Mas Galo Bufai, keren, Mas Galo, biar bagaimana fasilitasnya, tetap lebih enak di rumah. Pasti lebih enak di rumah, betul? Pasti lebih enak di rumah. Tidak mungkin lebih enak di pondok daripada di rumah. Makanya itu salah satu tipsnya mama aku saya, dia bikin rumah itu lebih tidak enak daripada pondok. Jadi kalau di pondok disuruh menghafal satu halaman satu hari, kalau pulang kita tambahin satu lembar satu hari.
Jadi kalau pulang kita bilang mama aku terang, berisu sih kok. Kalau kita pulang dia bilang pulang lagi. Begitu jawabannya. Dia bilang ibu dengan anakku rindu, tidak. Dia bilang mama aku, lisu sih kok, ayo lisu, badai lisu ya. Kenapa kau pulang? Pulang terus sana ini. Jadi mama aku tuh selalu bilang gitu kalau kami pulang dari pondok. Padahal lama kalau kami pulang. Jadi selalu dia membuat kami merasa bahwa tidak ada yang merindukan kami di rumah. Jadi kan merasa enakan di pondok daripada di rumah. Enak dia selama daripada di rumah. Nah, tapi kalau cerita-cerita ada santri ya dia liburan, pas libur ini santri agak bandel sedikit, dia melakukan pelanggaran di luar pondok. Akhirnya ketika dia lakukan inilah pelanggaran di luar pondok, karena dia mau masuk kembali ke pondok 1 hari sebelum masuk, karena bilang ini bahaya kalau tahu Pak Kiai ini karena libur jadi biar nih anggaplah di pondok itu dilarang merokok, tapi karena libur merokok yang santri, nah biar libur jadi 1 hari sebelum masuk asrama berhenti merokok. Nah buahnya rokoknya baru berzikir, ya Allah ya Sattar, ya Allah ya Sattar, ya Allah ya Sattar. Wahai Allah yang maha menutupi, wahai Allah yang maha menutupi, ustur uyubana, tutup aibku ya Allah, tutup aibku. Jadi 1 hari sebelum masuk pondok baca memang nih, supaya apa? Supaya tidak tahu Pak Kiai, ini santri cerdas, minta sama Allah supaya ditutupi dan tahu Pak Kiai. Sampai tiba waktunya masuk ke pesantren, tiba di depan gerbang sudah disambut sama Pak Kiai. Tahu berdiri kok semua. Wah, dia bilang, kenapa ini? Dia bilang, Pak Kiai, kalian melakukan pelanggaran. Dia bilang santri, ya Allah, tidak terima doa Allah. Padahal sudah saya berzikir sehari semalam saya berzikir. Ya Allah yang maha menutupi, ya Allah yang maha menutupi, ya Allah yang maha menutupi, ya Allah ya Sattar ya Sattar. Dalam hati dia bilang, kenapa nak kau ini Pak Kiai? Langsung dia bilang Pak Kiai, kau itu baru 1 hari baca ya Allah ya Sattar. Saya dari kecil tak baca ya Allah ya Fattah, ya Allah ya Fattah, ya Allah ya Fattah. Saya dari kecil saya membaca ya Allah yang maha membuka, ya Allah yang maha membuka, ya Allah yang maha membuka. Kau baru 1 hari baca ya Allah yang maha menutupi. Saya dari kecil tak membaca ya Allah yang maha membuka, ya Allah yang maha membuka. Artinya apa? Tidak bisa kali guru. Biar bagaimana? Hormati guru, hormati ustaz. Kunci ilmunya, kunci suksesnya hormati guru. Jamaah. Sedikit nasihat saya baca tadi dalam sholat. Wa ibadur rahman, hambanya Allah yang maha pengasih. Nah, yang paling dikasihi sama Allah ini, yang spesial posisinya ini. Nah, tidak mengantuk jadi kan? Musuh semua di kuliah ini. Terlalu ngantuk atau hujan-hujan domi lagi. Hambanya Allah yang maha pengasih. Siapa itu hamba spesial ini? Kata Allah, alladzina yamshuna 'alal ardi hauna. Hambanya Allah yang berjalan di atas muka bumi ya Allah dengan rendah hati. Padahal kalau dipikir-pikir, siapa kira-kira ini yang paling spesial? Mungkin yang paling rajin tahajud, mungkin yang paling bagus hafalan Qur'annya, mungkin yang paling banyak hafalannya, mungkin yang paling bagus ilmunya, mungkin yang paling ini. Tapi ternyata Allah bilang yang paling spesial nomor 1 itu yang rendah hati di atas muka bumi. Alladzina yamshuna 'alal ardi hauna wa idza khatabahumul jahiluna qalu salama. Kata Allah yang rendah hati di atas bumi. Pertanyaannya, anak-anak, Kolaka ini bumi bukan? Jakarta bumi bukan? Amerika bumi bukan?
Makassar bumi bukan? Arab Saudi bumi bukan? Kata Allah, orang yang rendah hati di atas muka bumi. Artinya apa? Dimanapun kau berada rendah hati kau. Kau ada di kampungmu kau rendah hati. Kau ada di kampungnya orang juga rendah hati. Karena ada orang, kalau di kampungnya orang sombong, atau di kampungnya sendiri sombong. Kalau di luar sopan. Ada santri kalau di pondok sopan. Pulang ke rumahnya sombong sama orang tuanya. Kata Al-Quran, yang paling bagus yang rendah hati di atas muka bumi. Dimanapun dia berada, dia rendah hati. Nah, anak-anak, jemaah, sekarang saya tanya, Ustadz kalian itu penghuni bumi bukan? Orang tua penghuni bumi bukan? Pak Kiai penghuni bumi, tukang parkir penghuni bumi, kakak kalian penghuni bumi, adikmu penghuni bumi. Kata Al-Quran, manusia yang paling dekat dengan Ar-Rahman, hambanya yang maha pengasih, adalah yang rendah hati di atas muka bumi. Artinya, kepada siapapun dia berhadapan, dia rendah hati. Mau kepada kiainya dia rendah hati, mau kepada adiknya dia rendah hati. Karena ada orang, kalau orang kaya rendah hati. Tapi kalau sama orang yang di bawahnya, saya panggil namanya orang. Kalau pejabat, ya tidak urus badannya kalau ngobrol. Tapi kalau orang yang di bawahnya kastanya, apa itu? Siapa yang paling hebat kata Allah? Nomor satu, rendah hati di atas muka bumi. Siapapun makhluk di atas bumi ini yang dia ada bicara, dia rendah hati. Tidak merasa lebih baik daripada orang lain. Jemaah, jadi kasih sama cara bicara sama kiai, sama cara bicara sama orang tuamu Jangan kalau sama kiai kau sopan, kau pulang ke rumahmu, kau suruh-suruh bapakmu, kau suruh-suruh mamamu, oke? Kau zolimi adikmu, jangan. Jadi samakan semua, rendah hati di hadapan semuanya. Jemaah, kata Allah sambungan ayatnya, walladzina yabituna li rabbihim sujjadan wa qiyama. Siapa lagi yang spesial kata Allah? Dan mereka yang sujud dan berdiri di rumahnya, artinya yang banyak tahajudnya. Kalau dipikir-pikir kukira saya yang paling hebat itu yang banyak tahajudnya. Tapi ternyata Allah sebut itu jadi nomor 2. Nomor 1 rendah hati, nomor 2 baru yang banyak sujudnya. Kenapa bisa? Karena banyak orang semakin banyak sujudnya, semakin sombong di hadapan orang lain. Jadi kasih bagi guru yang di awal rendah hati. Karena jangan sampai ibadah kita, hafalan Quran kita, kepandaian kita membuat kita sombong di hadapan orang lain. Ya mah. Jadi biar kalian secerdas apapun, jangan sampai merasa diri lebih baik daripada orang lain. Apa kalau memperhatikan di atas dari tadi itu senyum-senyum kuliah. Ada misteri anu. Adanya aku. Ini mau yang belum menikah, adikku umur 3. Sini dulu. Mau ke yang jomblo ini. Nah, ini dulu sedikit. Sambung ayat kan bersama ya paling. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Kau tentunya.
هل أتى على الإنسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا إنا خلقنا الإنسان من نطفة أمشاج نبتليه فجعلناه سميعا بصيرا إنا هديناه السبيل إما شاكرا وإما كفورا إنا أعتدنا للكافرين سلاسل وأغلالا وسعيرا إن الأبرار يشربون من كأس كان مزاجها كافورا عينا يشرب بها عباد الله يفجرونها تفجيرا. Saya dulu baca lisan Papua namanya Hafifuddin Nur yang nomor 3, saya nomor 1 Pak. Saya Samsudin Nur nomor 1, nomor 2 Salahuddin Nur di Madinah sekarang kuliah. Ini Hafifuddin di Paus, di Bogor, di Makassar, di mana Pak Imam? Gimana Imam? Di Makassar sekarang, pokoknya di Makassar beliau. Adiknya lagi Fatimah nanti wakili Makassar 10 juz. Buat adiknya lagi Aisyah. Jadi biasa itu bersaudara hafal Quran, tapi satu tidak mau itu. Suruh menghafal, tidak mau menghafal Aisyah karena baru kelas 1. Kelas 1 SD, baru mulai kelas 1 SD. Satu rahasianya bila memaku apa Pak? Tega, harus tega. Orang tua harus tega. Tahu juga kalau pulang ke rumah yang lebay. Hanya itu anak santri lebay kalau pulang, ayo maka gatal di sana, tidak mau di sana deh. Saya mau pindah pondok, biar di mana kok? Kalau itu memang kulit itu gatal aja kok. Bukan pondok rantas, kau mentong rantas, celana orang ambil. Sambaran dulu pakai, bagaimana tidak panuan? Kasih gatal gitu. Itu welcome, penyaji selamat datang gitu, penyaji ahlan wa sahlan. Gatal kalau di pondok gas. Kita juga orang tua jangan kira baik. Ustaz, mau saya anak di situ. Gatal kesian. Kamu saya mau cari kan pondok yang lain kesian. Oh baik, biar di mana gatal kunci itu. Begitu memang pondok. Kalau mamaku itu tipsnya adalah tega. Tidak pernah kuliah mamaku menangis selama saya mondok, tidak pernah sama sekali. Besar apa ibu orang kasih tahu kayak bilang pulang ke sini dari rindu. Besar apa saya? Baru tahu bilang ada di bilang rindu sama orang tua itu besar Pak. Kuliah Pak baru tahu bilang rindu mamaku. Kuliah Pak. Ada PhD dari Trans TV baru bilang mamaku pulang ke rindu sama bapak nih. Bahkan itu pun masih bapakku yang jual. Ada dia. Kalau bapakku lebih baik. Kalau bapakku lebih baik daripada mamaku. Dapat bulan tidak ingat perasaanku ini. Tahu kan? Kalau mendapat Islam seperti mau mati. Kelaiku lagi bapak tipenya bapak. Tapi kalau ditanya bapak apa tipsnya,
pastikan yang masuk ke perutnya adalah yang halal. Pastikan memang yang masuk ke perut anak adalah yang halal. Ibu, pastikan apa yang masuk ke perut anak yang halal. Karena banyak sekarang muslim itu lebih takut dengan zat yang halal dibandingkan penghasilan yang haram. Lebih takut dengan zat yang haram dibandingkan penghasilan yang haram. Takut dimakan babi, tapi korupsi. Nah, kira kapan beda? Biar daging sapi kalau dari hasil menipu orang sama sih, haram-haram juga sih. Banyak orang tahu itu babi. Nah, lihat video-video tentang ini, astagfirullah, babi. Tidak mau makan babi, tapi korupsi juga. Nah, biar daging kambing, biar nasi kebuli kalau hasil korupsi. Ya, gimana Pak? Dikasih alkohol, khamar, tidak mau dia dekati khamar, alkohol haram, tapi dia nipu orang, sama aja hasil menipu orang lain. Jadi banyak orang takut dengan makanan yang haram, tapi tidak takut dengan penghasilan yang haram. Kata bapakku, pastikan itu yang masuk ke perutnya anak-anak adalah sesuatu yang halal. Kenapa? Karena kalau masuk yang halal, menjadi baik terhadap dagingnya, darahnya, maka dia akan menjadi magnet untuk kebaikan. Kebaikan juga dia suka. Tapi kapan itu sesuatu yang haram masuk ke dalam tubuhnya, maka dia juga bercampur dengan darah dan dagingnya, maka yang heran kalau dia juga suka, tertarik juga dengan keburukan, karena jadi magnet terhadap keburukan. Jemaah. Sedikit lagi kita, karena saya harus ke bandara dan dia diajak nih kuliah ini. Anggota. Pokoknya adik-adik di sini tipsnya supaya dapat ilmu semalam saya sampaikan. Satu, banyak-banyak bertanya. Mumpun kalian di pondok, Sufyan Ats-Tsauri pernah masuk ke sebuah kampung, dipanggil di pengajian begini. Ketika masuk ke sebuah kampung, langsung dia mulai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum saya mulai pengajian, ada yang mau bertanya? Tidak ada kesan satupun. Langsung saya bilang Sufyan Ats-Tsauri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya pulang. Ditanya, kenapa tidak jadi? Nah, bilang jago semua nih orang di situ agama. Nah, bilang jago semua di situ orang agama. Antara dua sih, kalau bukan jago semua nih agama, yang kedua mati sudah kampung itu. Kenapa? Tidak ada lagi orang yang mau bertanya agama. Jadi mumpung ada ustadzmu, mumpung ada gurumu, mumpung ada kiaimu, mumpung kau di pondok, banyak-banyak bertanya. Begitu pula kalau ada orang datang, ada Ustaz Abdul Somad misalnya, ada guru-guru kita, banyak-banyak bertanya, bagaimana itu cara ini? Atau saya yang tanya, Cesar, kenapa bisa dimasuk televisi? Kenapa bisa dimasuk TV? Bagaimana itu cara? Bagaimana? Nah, tipsnya pegang Al-Quran, pegang Quran saja. Tidak ada yang sia-sia kalau Al-Quran dipegang. Saya ceramah di TV, alhamdulillah hari ini sudah sampai 8 tahun. Dari 2015 saya masuk, Bapak Ibu sekalian. Dari 2015 saya masuk Trans TV. Alhamdulillah sampai hari ini tidak bosan-bosan orang, alhamdulillah. Kenapa? Karena Al-Quran kita bawakan. Banyak orang penceramah tidak ada ayatnya satu pun. Ada penceramah dari awal sampai akhir tidak ada satu ayat yang keluar. Nah, kalian ini modalnya menghafal Al-Quran karena sudah pegang Al-Quran. Pakai Al-Quran itu untuk berdakwah. Nah, kemudian apa lagi? Kalau mau dapat ilmu dengan apa? Dengan wa qalbin aqul, hatinya terbuka. Jadi kalian tinggal di sini buka hati supaya masuk ilmunya. Apalagi wa kafim badul, harus ada biayanya. Gratis di sini Ustaz. Kata-kata bayar, cocok itu. Nah, yang selalu cari gratis. Bayar kok. Kasih keluar itu mesti minimal beli kitab, minimal beli perlengkapan santri, minimal beli pakaian, minimal beli apa, harus ada keluar itu usahanya dan niatkan sedekah. Lebih baik itu keluar itu uang. Pernah dengar kata dihisap itu harta? Pernah? Dihisap nanti harta di hari kiamat, betul? Betul. Takut dihisap harta tahu? Kira-kira takut dihisap. Banyak orang takut dihisap hartanya. Padahal hisap itu tidak semenyeramkan itu. Hisap itu banyak model tak.
Ditanya nih, lu pakai apa mobilmu ini? Kalau dipakai ke masjid terus, berarti gara-gara mobil itu kita selamat. Dia bilang, dihisap, pas dihisap, mobilnya banyak mobilnya itu. Weh, tapi mobilnya dipakai jemput ustaz, mobilnya dipakai antar anak santri, mobilnya dipakai antar pak kiai. Berarti gara-gara mobilnya dia selamat. Dihisap itu. Banyak juga, banyak orang takut. Takut saya banyak baju di lemari. Memang kalau dipakai maksiat bajunya. Kalau tidak pernah dipakai bajunya, tapi kalau dipakai untuk kebaikan justru itu yang menyelamatkan. Punya tabungan banyak nih bang, ayo dihisap semuanya nanti harta benda itu banyak itu gelang, banyak cincinku kata ibu-ibu. Tapi dipakai untuk kebaikan, dia jual emasnya, dia sekolahkan agama anaknya, maka gara-gara itu dia dihisapnya hisap kebaikan. Nah, keluarkan harta, wakaf bin badul. Apalagi adik-adik sekalian, Sayyidina Anas bin Malik itu menjadi orang yang sukses dunia akhirat. Harus sukses dunia akhirat. Dulu waktu mondok tuh, Nabi bilang mamaku, "Iko kenapa lo masih menghafal Quran? Yang aku mau jadi apa nanti itu? Paling-paling jadi marbot." Segitu tamat dulu. Tidak mau sekali mamaku saya menghafal anaknya menghafal Quran dulu, karena dia keluarga PNS. Bapak kakekku kepala sekolah, dia keluarga ASN. Saya masuk menghafal Quran. Tapi akhirnya mamaku rela juga. Ternyata dia bilang paling-paling jadi marbot. Ternyata anaknya jadi artis. Iyalah, saya jadi marbot, jadi penjaga masjid dulu di Kupamas tahun 2014-2015. Dari situ dipanggil ke TV, Ustaz, bisa kita di Trans TV. Ngapain? Bilang baca 1-2 ayat. Maksud kamu ini belum? Fabi'ayyi ala'i rabbikuma tukadziban. Maka nikmat Tuhan kamu yang mana lagi yang kau dustakan. Selesai masuk TV 10 detik. Awal-awal. Besoknya panggil lagi, sama tafsirnya, sama terjemahannya, sama penjelasannya. Lama-lama dia bilang ceramawan nih. Ceramawan. Waktu Ustaz Maulana itu berangkat haji, Pak. 2015 Ustaz Maulana berangkat haji, saya ke Trans TV itu gara-gara Ustaz Maulana berangkat haji. Jadi saya pemain cadangan waktu itu. Jadi Ustaz Maulana pulang haji, datang pemain mimpi, otomatis pemain cadangan keluar. Tapi saya pulang Ustaz Maulana bilang, ceramawan di sini pokoknya pergi. Ada hikmahnya. Jadi saya dulu ngaji aja terus di TV. Akhirnya lama-lama sampai sekarang sudah 8 tahun. Intinya alhamdulillah kita mau masuk bulan suci Ramadan ini, adik-adik santri dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Man khadim khadim, siapa yang melayani dia yang akan terdahulu, dia yang akan sukses. Ada santri tidak pernah belajar tapi rajin dia layani gurunya. Dia dekati gurunya, tempel-tempel sama ulama, tempel-tempel sama kiainya, tidak menjauh dari gurunya, justru dia yang menjadi santri yang paling sukses. Betah-betah dari pondok, insya Allah dengan keberkahan guru-guru kita, doa-doa guru-guru kita, insya Allah menjadi orang sukses semua. Bapak Ibu sekalian, masuk bulan suci Ramadan. Ingat, bulan suci Ramadan itu bulan apa? Santai-santai. Bulan Ramadan, kalau dengar kata Ramadan, apa yang ada di pikiran tak? Puasa. Padahal Al-Quran bilang apa? Syahrul Ramadan alladzi unzila fihil Qur'an. Bulan Ramadan itu bulan kalau semua tuh ada dari kita ceramah kau ya loh. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihil. Jadi bulan Ramadan itu bulan Al-Quran. Apa oleh-olehnya kolaka? Apa oleh-olehnya kolaka? Apa? Kacang ede ya ente.
Anggaplah apa? Kacang mente toh, kacang mente. Oleh-olehnya toh kacang mente. Pulangkah ke istriku? Saya pulang ke Jakarta. Ada istriku, mana oleh-oleh nang Kolaka? Ini ada oleh-oleh nang Kolaka. Apa itu? Pisang hijau. Nyambung atau tidak? Tidak nyambung. Datangkan dari Palembang. Palembang oleh-olehnya apa? Pempek. Pulang ke istriku. Nah bilang istriku, mana oleh-olehnya? Nah bilang ini oleh-oleh. Apa itu? Coto Makassar. Oleh-olehnya Makassar. Nyambung atau tidak? Tidak. Sama. Masuk bulan Ramadan. Apa ciri khasnya Ramadan? Syahrul Ramadan alladzi unzila fihil Qur'an. Bulan Ramadan itu bulan Al-Qur'an. Jadi kalau keluar kita dari bulan Ramadan, nah tidak ada bekas-bekas Al-Qur'an di diri kita, berarti tidak bawa kita pulang oleh-olehnya Ramadan. Apa oleh-olehnya Ramadan? Al-Qur'an. Jadi bukan itu bulan Ramadan, bulan puasa saja, bukan. Puasa lalu tidur. Nah, kenapa tidur terus? Nah, inilah kalau bulan puasa itu tidurnya orang berpuasa adalah pahala, adalah ibadah. Puasa malam terawih, cari imam yang paling cepat bacaannya. Nah, padahal bulan Ramadan ciri khasnya adalah Al-Quran. Intinya jangan jauh-jauh dari Al-Quran. Insya Allah itu yang akan membahagiakan. Saya doakan semua yang hadir di sini, Allah angkat derajatnya, Allah ampuni dosanya, dan Allah sukseskan semuanya. Adik-adikku, anak-anakku, insya Allah mudah-mudahan menjadi selamat dunia dan akhirat, sukses dunia dan akhirat, sebagaimana Sayyidina Abdurrahman bin Auf, sahabat Nabi, masuk surga, tapi di dunia juga kaya raya. Kaget penduduk Madinah melihat tanahnya Madinah bergetar. Madinah bergetar, kata Ibunda Aisyah, kenapa digempai? Kenapa bergelut tanahnya ini? Nah itu pasir semua. Nah bilang sahabat, bukan gempa wahai Ibunda Aisyah, itu adalah ontanya Abdurrahman sedang membawa hartanya. Berapa ekor? 800 ekor onta membawa hartanya Abdurrahman bin Auf. Saking kayanya itu Abdurrahman bin Auf. Tapi sahabat Nabi masuk surga juga. Kalian insya Allah menjadi orang yang sukses dunia dan akhirat insya Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbalan. Ya Allah, berikan kami ilmu yang bermanfaat dan rezeki yang banyak, mudah halal lagi berberkah, dan terimalah seluruh amal ibadah kami ya Allah. Allahumma inna na'udzubika min ilmin la yanfa' wa min qalbin la yakhsha wa min nafsin la tashba'. Ya Allah, kami berlindung daripada ilmu yang tidak bermanfaat, dari hati yang tidak pernah khusyuk, dan nafsu yang tidak pernah merasa cukup, dan daripada doa yang tidak Engkau ijabah ya Allah. Rabbana ighfir lana dzunubana wa liwalidayna warhamhum kama rabbawna shighara. Ya Allah, ampuni dosa kami dan dosa kedua orang tua kami ya Allah. Sayangi mereka sebagaimana mereka menyayangi kami di waktu kecil kami. Rabbana hab lana minas salihin. Ya Allah, karuniakan kepada kami keturunan yang saleh dan salihah. Kami senang melihat anak santri dan santriwati. Berikan juga kepada kami di antara keturunan kami anak cucu yang menghafal Al-Quran dan berakhlak Al-Quran. Allahumma arhamna bil-Quran waj'alhu lana imaman wa nuran wa hudan wa shifaa'an wa rahmah. Allahumma dhakkirna minhu ma nusina wa 'allimna minhu ma jahilna warzuqna tilawatahu ana al-layli wa atraf an-nahar waj'alhu lana hujjatan la hujjatan 'alaina ya dzal jalali wal ikram. Allahumma ij'al al-Qur'ana rabi'a qulubina wa nura sudurina wa jalaa'a ahzanina wa dhahaba humumina bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa ballighna Ramadan wa ballighna Ramadan wa ballighna Ramadan bi sihhatin wa 'afiyatin wa rizqin wasi'ah
ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلى الله على سيدنا محمد والحمد لله رب العالمين. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi